...24 Jumadil Akhir. Tanggal Jumat depan 1 Rejab. Tanggal 8. Kita neruskan materi pelajaran kita. Syurutut tayammum asyaratun. Syarat kemarin sudah kita bicara ke penyebab wong tayamum. Hari ini syarat tayamum. Tayamum itu tidak sah kalau tidak memenuhi 10 syarat ini. Ayyakuna biturabin. Yang pertama harus yakin bahwa tayamum itu harus menggunakan tanah, harus menggunakan debu. Yang jelas wa ayyakuna turabu tahira, harus debunya debu yang suci. Wa alla yakuna musta'malan wa la yukhalitahu daqiqun wa nahwu. Tidak boleh debunya itu bercampuran dengan tepung atau sejenisnya. Jadi debu ini sesuatu yang ada dan pasti ada. Ini nah macam ambal di rumah ini. Ini yakin pasti ada debu ini. Sejadah itu jengoklah kalau itu, kalau kita jemur sejadah sinar matahari, kalau kita gepuk dengan bila metu apa? Metu debunya tuh. Nah, itu namanya ada debu sudah. Jadi sebenarnya pacak sudah digunakan. Kalau kita ngembek tayamum di sini sudah pacak. Ya. Asal yakin debunya ini bersih. Kalau debunya tidak yakin bersih, tidak baca. Macam di gedek. Nah, gedek-gedek ini. Cuman harus yakin bahwa debu yang di dinding itu bukan bercampuran dengan cat. Memang debu nian. Cuman kalau di kapat yang sifatnya debu ini, Bu, sesuatu tempat yang dianya ada pelekat. Macam ambal ni kan sifatnya ada pori-pori. Nah, kalau di kayu ada pori-pori. Cuman kalau dianya di plastik payah. Di plastik, di fiber. Nah, itu nak nempel lebu saro. Ya. Maka itu sebagian kiai-kiai, terutama kiai kampung yang bersewet, tidak doa sakoran dengan pendapat yang ngatakan boleh tayamum di pesawat. Karena pesawat itu yang bakal ditepak tu fiber. Kira-kira dari manalah jalan debunya tu. Sementara itu barang ada di dalam pesawat. Maka wong zaman dulu dianya berangkat, wong zaman tahun 80-an, tahun 70-an, bahkan sampai sekarang yang masih melok paham-paham lama, mereka nak berangkat haji ngawak tumbukan batu itulah. Jadi kalau nak ditumbuk, ya ditumbuk. Kalau tidak, pokoknya dia ada debunya. Jadi kalau ibu meli batu bata di wika,
Nah, padu ke kosok? Kayak padu kan batu. Cuman pucuknya buang dokin. Gesih ke dokin, lah gesih. Nah baru wadai kertas macam popo pipa nomor 12 tu. Halus dia, halus. Dibanding dia ditumbuk, lebih halus lah dikosok macam itu. Dua ikok batu di padu ke Karena batu bata tu bu, itu ngembeknya bukan parak jaraknya, ngeduknya jeru. Kalau kita ngembek tanah di pucuk sini lah khawatirnya najis. Tapi kalau nya semeter 2 meter ke jeru sana bersih tanahnya. Itulah tanah genteng, tanah batu-batu. Jadi mesti ada debunya. Tak boleh macam-macam ini be, tak boleh. Debunya juga tidak ada harus nak tebal. Asalnya tu asalnya baik ada. Maka tu kalau dalam pelajarnya ditepak, tiup dulu. Ditipis ke. Bukan terumpak tepak debu. Tepak kalau dia model ada debunya, ditepak. Baru ditempelkan. Ada yang tempel ini, ada niup, ada yang ini kan. Jadi mana yang dia yang rasa lemak. Wa alla yakuna musta'malan, tidak boleh menggunakan debu untuk tayamum itu yang mustakmal. Arti mustakmal tu bu, debu yang sudah dipakai tak boleh dipakai lagi. Mati kasih kau. Sudah mati. Wa yaksidahu, yang keempat, hendaklah yang bertayamum itu yaksidah, artinya berqasad. Jadi berqasad memang tujuannya untuk menggunakan debu itu untuk bertayamum. Wa ayyam saha wajahu wa yadaihi bidarbataini, harus dengan 2 kali pengambilan debu, 1 kali untuk mengusap wajah dan 1 kali untuk mengusap kedua tangan. Dia ngembeknya 2 kali. Tepak pertama untuk rai, buang, ambil lagi. Tepak yang kedua untuk tangan. Dianya tayamum ini rukunnya cuma 5. Pertama mindah ke debu, kedua niat, ketiga mengusap muka, kemudian lagi yang keempatnya kedua tangan, kelima tertib. Bainal mashataini, antara 2 usapan. Dia tidak sama dengan wuduk. Kalau wuduk dia nak rata nian, nyuci rai nak rata nian. Tapi kalau dia tayamum, asal dia ada debu tertempel di rai, mana sampainya sudah. Tak ada pula nak mak gayung kamu popo tu tak pula. Baik yang besarnya baik, yang yakinnya baik. Wa ayyuzilan najasah, ini bedanya wuduk dengan tayamum. Kalau dia tayamum, sebelum dia tayamum, tidak boleh badan kita ni ada najis. Wa ayyazilan najasa, hendaklah dia menghilangkan najis terdahulu. Beda dengan wuduk. Contoh, kita missing atau kita kencing,
habis mising langsung ambil wuduk, boleh tak? Kita mising. Itulah yang kutanya nih. Kita habis mising langsung ambil wuduk, boleh tak? Ibu ngato tidak boleh tu nyawab dengan kebiasaan atau nyawab dengan ilmu? Itu nyawab dengan kebiasaan, bukan nyawab dengan ilmu. Kalau nyawab dengan ilmu, mikir dulu. Ibu ingat ke pelajaran, ada tak syarat ngambil wuduk tu harus ngilangkan najis? Beda dengan tayamum tadi. Ayazilan najasa. Kalau nak tayamum mesti bersih ke diri dulu dari najis. Kalau dia hanya wuduk, tidak mesti bersihkan dulu dari najis. Jadi walaupun badan kita ada najis, ngambil wuduk sah. Belum bercewok dah apa-apa. Cuman tidak baca solat. Karena syarat solat itu tidak boleh ada najis. Tapi bukan wuduk. Cuman kalau kita habis mising langsung ambil wuduk, sah wuduk. Solat aja. Karena syarat solat itu mesti bersih dari hadas besar, hadas kecil, bercewok dokin. Tapi kalau dia ini nak nerangkannya bu, tidak mungkin terjadi. Cuman jangan ibu tidak tahu duduk perkaranya, ya. Sama dengan ngomong apa aku tadi? Nah, jadi kalau misalnya sudah mising langsung ambil wuduk, kan kita ada wuduk. Ibu masih ingat pembatal wuduk berapa? Tuh kan? Lupa kan? 10 lah, banyaknya. Empat, hilang akal, bersenggolan kulit lanang tino yang halal nikah, menyentuh kemaluan, keluar sesuatu dari dua jalan. Ini pembatal wudhu. Jadi kalau ibu tadi sudah mising mbak wudhu, nak semayang tak baca, bercewok dokin, ya bercewok. Tapi waktu bercewok supaya tidak batal, pakai sarung tangan, nerang kenyau bu. Jadi kalau ibu pakai sarung tangan, tidak batal wudhu. Tidak perlu mbak wudhu lagi, wudhu tidak batal, langsung solat. Ini nerang kenyau, tidak mungkin terjadi. Wong tak kata gawe, ngawe kenyau ini. Wong kurang gawe, cak kata bukaan. Sama dengan kita ibu mahap ngomong, ngapa kita mising mesti nak bercewok? Ngapa? Karena kita nak semayang. Kalau kita nak semayang dah sabar bercewok. Ke pasar, ke kantor, kondangan wong kan tidak nanya. Ini taruhlah yang mising tidak mampu.
Nah, maka itu ibu, ngapo kita mising mesti nak bercewok, kencing nak bercewok, karena kita nak semayang. Jadi kalau ada kampung keluarga kita yang tidak semayang, basic ke? Tak usah bercewok, karena mereka tidak butuh, mereka tidak penting juga, mereka tidak ada perlu juga. Ya, wa ayazilan najasa, syarat tayamum harus membersihkan dulu najis di badannya. Tidak boleh di badan itu ada najis, baik najis apapun juga tidak boleh ada di badannya. Wa ayyajtahida al-qiblati qablahu, mesti dia menemukan kiblat. Jadi sebelum dia nyembek tayamum, dia sudah tahu ke mana arah kiblatnya. Wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Ini bedanya tayamum dengan wudu. Kalau wudu, ngembek wudu kapan baik jadi. Kita nak semayang asar, ngembek wudu main ni hari boleh. Semayang maghrib wudu yang asar ni jadi. Semayang isyak ngembek wudu yang zuhur tadi jadi. Biarpun dimasukkan waktu-waktu setelahnya, tidak membatalkan wuduk tersebut. Berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum, ibu, setiap masuk waktu sholat mesti diulang tayamumnya. Setiap masuk waktu sholat tayamumnya harus diulang, walaupun tidak batal. Kalau wudu, satu wudu untuk 2-3 kali solat boleh. Ana waktu belum sakit tadi pergi ngajar asar sampai solat isya, wudu. Waktu lagi belum sakit tadi, mbak asar, wudu, ngajar sudah asar sampai isya. Jadi satu wudu untuk 3 solat baca. Imam Malik ngambil wuduk solat isya. Imam Malik solat subuh wuduknya wuduk isya. Imam Malik. Imam Malik solat subuh wuduknya wuduk isya. Karena beliau solat isyaknya pucuk jam 12. Langsung subuh, tidak setiduran lagi. Boleh. Ini ibu ngambil wuduk kan, wuduk zuhur tadi. Diampet-ampet biar tak kentut. Diganjel-ganjel, terganjel-ganjel sampai kasar. Namanya wuduk zuhur tadi dipakai asar. Kalau dia tayamum tak boleh. Begitu masuk waktu solat mesti ngulang tayamum. Dan dia tayamum tidak boleh posisi sebelum waktu solat. Jadi begitu waktu solat, jadi posisi dia ngambil tayamum sudah masuk waktu solat. Itu bedanya tayamum dengan wudu. Wa ayyutimma likulli fardin, satu kali tayamum hanya untuk satu kali salat wajib. Boleh untuk beberapa salat sunat. Jadi ibu sudah maghrib, salat maghrib dengan tayamum, habis maghrib ba'diyah maghrib boleh, salat hajat boleh, salat taubat boleh, salat tasbih boleh. Boleh kalau, tapi tak boleh qada. Karena salat qada salat wajib. Karena qada wajib. Lain dari salat wajib,
satu kali tayamum untuk satu solat wajib. Maka itu wong pergi haji yang ngembek tayamum di pesawat tu banyak salah. Salahnya karena mereka solat di pesawat tu jamak, baik jamak takdim maupun jamak takhir, tidak boleh dengan satu tayamum. Jadi dia niat solat zuhur jamak takdim, waktu zuhur dia ngembek tayamum, kelar salam 2 rakaat tayamum dulu baru asar. Tapi kebanyakan sekali tayamum. Padahal zuhur wajib, asarnya juga wajib. Itulah berangkat karena modal duit, bukan karena modal ilmu. Kenapa? Oh sudah. Ya, jadi mesti 2 kali yuk. Ya, jadi karena kedudukan satu tayamum untuk satu salat wajib. Jadi zuhurnya tayamum, asalnya tayamum pula. Oh tak boleh. Yo, jadi kalau ngaso salah tu dikodok solatnya. Yo, dikodok solatnya. dikodok solatnya. Dia ingat. Yo. Itu tanggung jawab yang pembimbingnya. Yang membimbing umroh, membimbing haji ini bukan kiai galo, bukan ustaz galo. Nah, rakyat ini sudah berangkat umroh, dia yakin ngawak wong berangkat deh. Cik Mar ni sudah pergi haji, Cik Uli sudah pergi umroh, yakin dia yang 2 berangkat. Ingat kalau dia pelajarannya ini. Cuman berangkat baik. Nah, jadi tak tahu ilmunya, tak tahu kaifiatnya, tak tahu ininya. Memang bagus ibu-ibu solat, melok solat Jumat di Madinah, di Mekah, melok ibu-ibu. Cuman nak ditanya berapa rukun khutbah, mak mana cara mayangnya? Oh, nih. Jadi daripada salah, lemak solat zuhur wae. Kaget salah. Tidak solat Jumat ibu kan sah. Kalau kami tidak solat Jumat berdosa. Kan ibu tidak berdosa sudah tak usah Jumat. Zuhur wae. Solat jamak takdim, jamak takhir, jamak qasar masih belum paham niat. Palak pelok baik. Allah apa sih tahu? Yang dua, yang jamak apa jamak kosong apa dokin. Maka itu ibu kita tu biar mak mana disiapkan waktu untuk hadir majlis taklim. Karena mungkin baik hadir sekali tak ada faham. Ada bu yang belajar dengan anak ni mungkin 5-6 kali lah dengar soal-soalan jamak di rumah, di sini. Sekali malam dia ni tidak sengaja solat di sikok masjid, kebenaran malam tu anak lagi ngajar, melok duduk dengar cawisan di situ, dengarlah. Kebenaran pas pelajaran jamak pula baru paham. Dia dewek ngomong, aku ni ustaz dah belajar dari pertama dengar jamak ni belum terti. Baru malam ni nak aku faham. Yang keberapa kali tak tahu keberapanya. Jadi selama ni tak ada nyambung. Nah, maka itulah jangan sampai kesempatan belajar itu kita sia-sia ke. Memang sehari ni tak faham. Gek yang kesekian kalinya baru Allah bukakan pemahaman. Wong ngajar ni kan ngocehnya baik, nyampe ke nya baik. Yang nyadikan paham tak paham tu bukan ustaznya, ada yang bagian Allah yang mukakan pintu pemahaman dengan kita. Yang ngajar ni, yang nyampe ke ni muka ke mulutnya baik. Aku mana baca maksud kamu, paham Paham? Tak baca.
Cuman Allah sambil mukakan hati kita. Oh, yang datangkan kecerdasan dan pemahaman itu hanya milik Allah yang punya sifat ilmu. Kita manusia cuma nyampaikan baik. Nah, ini ibu 10 syarat. Jadi maka itu hukum masuk waktu solat itu harus tayamum terus. Ini ada kaitannya dengan wong hadas besar. Misal wong badannya tatu, ketika dia mandi wajib tak pacak kena, badan tadi tu tak boleh kena banyu, sehingga dia mandi wajib di tempat itu tak ada kena banyu. Jadi setiap dia nak solat, walaupun dia pacak ngembek wuduk, tapi dia tetap harus tayamum. Untuk ngapa? Untuk mentayamumi tempat yang tak kena banyu tadi. Tuh, dukhulul waqt harus masuknya waktu solat yang dianya untuk lakukan solat tersebut. Furudut tayammum khamsatun. Adapun rukun tayamum ada 5. Al-awwalu naqlu turab, asani an-niyah, asalisu masul wajhi, ar-rabi' masul yadin dal mirfaqain, al-khaim at-tartib bainal mashataini. Adapun rukun tayamum ada 5. Pertama naqlu turab, mindahkan tanah. Yang kedua niat ketika mengusap muka. Keempat mengusap 2 tangan sapi mata tangan sikut. Yang kelima berturut-turut antara 2 usapan, yakni maksudnya wajah dan kedua tangan. Ini bedanya tayamum dengan wuduk. Kalau kita ngembek wuduk, jatuhnya niat ngembek wuduk itu waktu banyung jatuh di muka. Nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala. Sahja ngembek wuduk kerana Allah. Jadi jatuh niat ngembek wuduk waktu nyuci rai. Karena rukun pertama kali itu membasuh muka. Ya. Tapi kalau tayamum, rukun yang pertama itu bukannya ngusapkan tangan di muka, tapi nempelkan tangan di debu. Ini debu lah diamburkan di pucuk koran. Nah, jatuhnya niat itu pertama kali tangan nempel di debu. Sahjaku tayamum mengharuskan salat. Nawaitu tayammum listibahatis salat. Tapi tak ada boleh tangan dikengkengkan. Nawaitu tayammum listibahatis salat. Baru ngisap tak boleh. Sambil berjalan, nawaitu tayammum listibahatis salat. Sekali jalan, tidak boleh disetopkan tangan ni. Nawaitu tayammum listibahatis salat. Nempel tak boleh. Nawaitu tayammum listibahatis salat. Mesti listibahatis salat tu mesti dibaca. Saja ku tayamum mengharuskan untuk solat. Tidak cukup saja ku tayamum tak cukup. Mesti listibahatis salatnya dibaca. Ini pelajaran bebu. 45 tahun umurku belum kalau sekali ku pakai. Ini pelajaran. Ada orang yang umur lah 70 tahun sekalipun belum kalau pakai tayamum. Cuman jangan tidak belajar. Nah, ujung-ujung ke model tadi. Kaget satu saat ada besantuknya. Nah, kalau ada santuknya ada ilmunya. Yang kedua, mengusap 2 tangan ilal mirfaqaini sampai ke mata tangan sikut. Jam tangan buka. Ini tadi bu,
Yang debu tadi tak boleh ditepak lagi, mesti dibuang, ngambur lagi. Jadi misal di sini nih, halo, nah, dah, buang, mesti di sini, tak boleh nempak sini lagi, itu namanya mustakmal. Nah, nempak belah sini, nah, nempak. Nah ini tangan nih kanan kiri nih. Yang tangan kiri buat tangan kanan buat tangan kiri. Tangan kita ni terdiri dari dua, ada tapaknya, ada jarinya. Yang jari ini buat yang hitam ini, yang ini buat yang ini. Jadi mak itu kalau nyuci, nah, nah, salah itu. Habis lebunya. Ayub tadi habis lebunya. Nah. Jari. Nah. Yo, jangan dipeluk. Kalau dipeluk habis. Yang ini habis buat uang ini. Nah. Mbek sagu. Pakai sagu di rumah. Pakai sagu apa gendum di rumah tempel. Iya. Nah. Iya. Nah. Iya. Nah. Ya. Sekali-sekali baik. Tak ada pakai kumu-kumu tidak. Sekali-sekali baik. Nah. Tarik sangkan jempol ditarik ni karena dia belum kena. Nah. Ya, karena dia tak kena, ini kan kena. Nah. Ya Allah. 2001 Leni berangkat umrah melok. Tak. Dia pergi haji 2001. 2004. 2000 berapa dia? Jadi ada ibu-ibu dari mana itu duduk sebelahan kami, pakai kumu-kumu, pakai hidung, palak. Anak tahun pergi haji tahun 99 di Jeddah. Ada ibu-ibu ngambil tayamum di dinding, ngelap kaki lah, pakai kening. Kan kalau tayamum ini cuman rai dengan dua tangan, bukan sama dengan wuduk. Kalau wuduk tu pakai kumu-kumu, pakai kuping, pakai kening. Kalau tayamum cuman mengusap dua muka dengan kedua tangan. Sunat tayamum maki siwak, maca bismillah, mendahulukan kanan dari yang kiri, berurutan secara langsung, meringankan debu dari telapak tangan. Setiap sunnah wuduk disunnahkan juga pada tayamum. Makruhnya mengulangi usapan debu, memperbanyak debu. Mubtilatut tayamum ma'abtalal wudu wariddah wa tawahumul ma' in tayammama li faqdihi. Pembatal tayamum ada 3. Pertama, apa yang membatalkan wudu, batal jadinya tayamum.
Wariddatu yang kedua murtad, keluar Islam. Yang ketiga batal wudu dengan menduga adanya air jika karena tayamum dak katik banyu. Kita ngembek tayamum karena dak katik banyu. Lagi semayang datang hujan, batal semayang. Banyunya datang. Karena kita ngembek tayamum sebab katik banyu. Ini banyung datang. Ya, batal lah. Solat, yo mbek wudu. Bau salat. Wong tayamum tak boleh jadi imam. Kalau makmumnya ngembek wudu. Jadi wong yang solatnya ngembek wudu tidak boleh jadi makmum wong yang solatnya pakai tayamum. Karena yang ngembek wudu itu dianya mengangkat hadas. Kalau yang tayamum tidak mengangkat hadas, tapi dianya memperbolehkan solat. Maka itu tingkatnya itu lebih tinggi lah wudu daripada tayamum. Sampai sini ada nak ditanya? Sampai sini ada nak ditanya? Nah, buri sana nah. Ujung. Tidak bisa dari itulah. Buri. Salam. Mengenai sholat tayamum dan sholat yang tunggal tadi. Misalnya kita berangkat dari suatu tempat, sedangkan penerbangan kita itu 15 jam non-stop. Jadi waktu kita berangkat itu waktu setempat jam 11 malam. Setelah itu kita terbang, landing di Indonesia itu jam 7 malam. Nah, sedangkan kita berangkat dari tempat asal tadi jam 11 malam. Jadi waktu yang tinggal itu subuh, zuhur, asar. Dan gimana itu caranya Pak Ustaz? Terima kasih. Ya, yang mana pacak solat ke dulu di pesawat. Macam tadi kan jam 11 malam sampai jam 7 malam, berarti 11 malam subuh dewean pacak solat di pesawat. Zuhur asar jamak takdim ke kosong, pacak di pesawat. Pacak kalau itu. Itu subuh itu kayak mana wudhunya Pak Ustaz? Apa tayamum boleh Pak? Enggak apa-apa. Jadi ambil debu yang ini di pesawat? Iya. Tidak, jadi kan balik ke kalau nak ditanya debunya dari mana, ini ala faqid tahuraini, bagi orang yang tidak mendapatkan dua alat bersuci, dianya tetap wajib melakukan solat. Artinya tidak mendapatkan dua alat bersuci itu wudu tak pacak, tayamum tak pacak, tapi badannya bersih, katik najis, maka orang ini boleh solat tanpa pakai alat suci. Ngembek wudu idak, tayamum idak, boleh, asal dia bersih. Dia solat tetap subuh, tetap dua, jamak takdim, jamak takhir tetap digawikannya. Cuman begitu dia sampai tempat dia tinggal, diulang solatnya. Tapi kalau dia mati tak punya utang ibu, karena dia sudah solat. Cuman karena dia masih hidup, karena dia belum ada alat bersuci, maka kata ulama diulang solat, ngembek lagi wuduk sampai tempat tujuan. Jadi kalau aku ngawikannya yang model itulah, model yang tidak ngembek wuduk tadilah. Bertemu subuh solat subuh, bertemu asar solat zuhur,
dia solat zuhur, tapi kaget balik di rumah diulang solatnya. Cuman kita tidak punya utang. Kita tidak punya utang, itu lemaknya. Khawatir kita mati. Ya, ini kan zaman pesawat. Tapi Pak Ustaz, kalau di 15 jam itu kita pasti ke kamar kecil. Nah, jadi Iya, asal Yolina bukan ini. Asal kita yakin enggak najis, enggak apa-apa. Iya, kalau ayu yakin ada najis tidak boleh. Misal kencing takut terkena di celana kalau macam, berarti namanya ada sebab menghalangi solat. Nah itu. Ya. Biasanya Pak Ustaz, maaf kalau kita di pesawat ini, kalau kita misalnya ke kamar kecil, itu tidak pakai tisu basah biasanya. Tidak apa-apa, asalkan pelajarannya sudah ada. Jadi pakai dulu tisu yang kering. Sudah pakai tisu yang kering, pakai yang basah, yakin bahwasanya itu sudah bersih, tidak apa-apa. Kan dalam hukum tayamum istinja kan dua, pakai banyung sama pakai benda yang keras. Nah, termasuk tisu yang tidak ada bau, tisu yang biasa, bukan yang basah. Kaget dulu pakai yang basah, pakai dulu yang kering. Bahasa Palembangnya diteteli dulu. Yakin diteteli baru diulangi dengan yang basah. Boleh. Tapi kalau istinjanya langsung dengan yang basah, kan tisu basah itu ada zat kimianya, ada bau wanginya. Nah, yang itu menjadikan tidak sah istinjanya. Jadi pakai yang tisu yang biasa dulu, baru pakai tisu yang basah. Iya, di mana kita berada, sesuaikan dengan pengumuman, kita sholat. Ya, tisu itu tanda istri lesu. Ya, salam. Yo. Tidak qada, niatnya tidak qada itu. Kita yang namanya qada, yang macam tadi, nah salah tadi. Diulang tuh qada. Ini kita lah sudah ngulangi lagi, namanya mu'adah. Usolli fardhu zuhri i'adatan lillahi ta'ala. Sahajaku salat pada subuh ngulang. Cuman ngulangnya tak perlu disebut. Cukup sahajaku salat pada subuh baik. Jadi 2 kali salat subuhnya. Iyalah pula, yang tadi kan kata wudu. Ini baru pakai wudu. Ngapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, jadi baru Ya. pengen nanya. Baliknya ke Iborol, baliknya ke Rambutan. Ya. Nah, aku nanya banyak kenapa Pak Ustaz ya? Kalau kita soal pengajian, kalau kita lagi maaf Pak Ustaz, 1000 kali maaf. Pengajian lagi kita nak belajar ngaji Pak Ustaz ya. Ngaji men. Nah, ada yang dapat ini Pak Ustazah ngomong ada yang boleh ngaji kalau sesuai lagi men. Tapi kalau ada yang ngomong tidak boleh, itu dia Pak Ustaz, aku nak nanya. Ikoknya ikok berapa? 2000 lah Pak Ustaz, aku nak nanya. Dah, ikoknya. Kalau ikoknya baru abah, tasah, saro, sudah, jadi, buntu, dah apa-apa. Iyo, yang ku tanya ni ibu tu ikoknya ikok berapa? Kalau kan ikok ni sampai 8 apa? 4 6. Nah, sudah. Kan kalau ikok 4 sampai 6, kan dia sudah potongan ayat. Nah, yang potongan ayat tu sudah tidak boleh. Ulaika humul ghafilun. Tak boleh lagi. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Tak boleh lagi. Kalau dia sudah susunan ayat. Tapi kalau dia baru putus-putus saja, daro, tak apa-apa. Tak boleh. Itu namanya baru ngaji huruf. Tak apa-apa. Kan? Yo, tidak boleh. Ya. Terima kasih ya.
Ada-ada aja. Lagi, belakang, belakang. Siapa lagi yang menanya, Pak? Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'alumi fi darin naqul falaslun alladhi yathuru minan najasati salasatun al-khamru idha wa jildul maitati idha dubigha wa ma sara hayawanan. Adapun benda yang najis yang dapat menjadi suci itu ada 3. Al-khamru idza takhallalat binafsiha, arak yang berubah menjadi cuko dengan sendirinya, cuko kabung. Cuko kabung tu kan arak, banyung kabung itu kan kalau dia lama kelamuan cuko itu kan jadi arak kan. Wajildul maitati idza dubigha, kulit bangke yang disamak, walaupun ini dari benda yang najis, kecuali anjing sama babi dan peranaan keduanya. Jadi anjing dengan babi tak pacak disamak, tapi lain dari anjing dan babi dia najis tapi pacak jadi suci. Contoh ular, buaya, apa benda yang najis kalau dia disamak. Itu dulu di Palembang yang banyak bahan samak ini di dusun Pedamaran. Tombonya daun itu, bahan itu di pinggir sungai. Nah itu diembek, batangnya itu diembek, dimasuk ke di banyung, kulit tadi direndam. Cuman kalau nak nyamak barang itu supaya dia bersih, kebanyakan pakai kapur. Pakai kapur. Ini soal sucinya, Bu. Dan dianya bisa suci. Ini kan banyak dompet-dompet ini kan ada yang kulit buaya, ada kulit apa biawak, ular, dah apa-apa. Cuman sekarang ini banyak juga pakai kulit babi. Jadi nak hati-hati nih Bu, yang di pasar-pasar tuh, sendal segala macam. Cuman Ibu, kalau yang bentuknya barang itu najis tapi dibersihkan jeronya tetap berbentuk binatang, itulah hukumnya haram. Manset yang galak di rumah, manset macan, tegak, tupi, manset apa, genset, offset, omset, apa offset, closet, yang binatang tuh nah, yang isinya dimbe, ditaruh lagi, offset, itu haram, Bu. Macam ada macan, beruang. Tapi kalau dia hanya kepala rusa baik tak haram. Ada kepala rusa galak gantung rong kopca, tu tak apa-apa. Iya tanduk tak apa-apa, tak apa-apa. Galak rumah-rumah lama tak payahnya. Yang banyak nih ibu-ibu inilah gawe lata, terpengaruh melok dari kawan. Itu nah yang ibu-ibu ada yang
boneka-boneka digerobok, ayam ngerem, gajah-gajah itu haram galau. Apa dia namanya? Keramik. Keramik gajah. Ibu, kristal. Kalau dia nyerupai ciptaan Allah, kalau dia dinjuk nyawa bakal hidup dengan sempurna, itu haram. Macam ada gajah-gajahan kecil galak digobok-gobok tu. Ku jengok galak sanjung rumah wong ada wong-wongan. Itu kalau dinjuk nyawa, dia hidup. Dia sempurna. Kecuali kalau yang gajah-gajahan dibuat wong duduk. Itu cuman kakinya baik, cuman kaki itu sekadar timbul, bukan berkaki nian. Itu tidak apa-apa, tidak haram. Tapi yang galak ku jengok digobok-gobok, taruhlah mak ini ngomong punya wong-wong berduit. Itu jadi ditempel-tempel. Itu haram. Itu gawe-gawe latah. Kadang-kadang memang ibu dak dong idak ke wong betino ni. Kadang ibu barang yang kamu beli, kamu taruh di gerobok tu cuma naisan baik. Idak terpakai. Kaget beli yang cangkir bagus-bagus. Itu cuma naisan baik. Kalau bentuk sulaman Ustaz, kalau bentuk gajah sulam. Dia ni mak ini. Kalau dia kena sinar, kalau dia kena sinar bayangan itu, keluarnya bayangan lagi selain dari bayangan manusia, itu haram. Macam kita ni kan kalau kena sinar matahari metu kan bentuk kita tu lah. Cuman kita ni manusia. Ini kita membuat seperti ciptaan Allah. Apa bentuk binatang lah, kena center, kena belor, kena lampu metu lagi, bentuk itulah haram. Tapi kalau dia bentuknya misal mana gambar kait ni. Nah, ini kan gambar kait. Kalau kena sinar, tidak metu gambar dia. Metu segi empat ni lah. Tidak ada haram. Cuman dalam mazhab Malik tetap haram. Walaupun dia gambar, dia artinya nyerupai ciptaan Allah, tetap haram. Menurut Imam Malik. Menurut Imam Syafi'i tidak. Jadi kalau dia kena di dinding ada gambar sapi, ada gambar burung, ketika ditembak matahari metunya gedek. Yang metu tu bentuk gedek, bentuk dinding, bukan bentuk binatang itu. Itu tidak haram. Cuman ibu, kalau kita orang Indonesia solat di Mekah sana, pakai baju batik gambar burung, dimarahi. Haji haram. Apa dia? Haram. Apa dia? Oh, baju tu ada gambar. Kan batik kita ada gambar burung, gambar. Nah, dia haramkannya oleh orang Mekah. Karena dia megang pendapat yang haram tadi. Kita cek-cek tak ngerti bahasa Arab Yo. Kami orang Indonesia. Yo. Tak nyambung bahasa tu. Diharamkannya. Haji haram. Haji haram. Diharamkannya. Tapi kalau dia macam kita jengok patung-patung di Basuki Rahmat Sekip. Tempat wong nyual-nyual taman-taman ya. Kan itu kuda-kuda itu haram. Termasuk Grand City tu nah. Perumahan Grand City kuda galon. Itu kuda-kuda haram. Termasuk yang haram tu iwak yang di BKB. Iwak belida tu haram itu. Karena dia nyerupai ciptaan Allah. Sudah aku omongkan di wali kota. Lah dia omongkan, lah disampaikan. Menyelesaikan tugas. Jangan dituntut Allah yaumul qiyamah. Kurang besar pula. Situlah kan iwak ni halal bu. Cuman iwak di Palembang tu lah haram. Iwak belida Palembang itu. Miliaran itu bu harganya. Muat itu. Aku tu ngomong dengan wong tu. Kan kalau Singapura macan.
Singo. Iyalah, karena dia bentuknya sempurna. Aku kan ngomong dengan kawan di kota Madia tu. Oh, iya itu kalau yang soal berfotonya tu kita yang berfoto. Yang dihukumkan singonya. Kita ini kan urusan. Ngomong ke di buang kata Madia, jika yang bagus Palembang ni kalau pacak mak mana caranya cari seni, cari bakul, isi pempek kerupuk, isi pempek apa, bentuk ke pempek telur, pastian Palembang. Kan ada orang go bingin tu dah. Iya sih, dia cari yang pacak ngelukis. Iwak belido apa dia? Lambang apa iwak belido? Bukan lambang gitu. Kate, bukan Palembang iwak belido. Kalimantan di Jambi banyak belido. Palembang tu ngelola iwak. Kan tidak mutlak iwak belido pempek. Iwak delek. Ya tak tahulah. Sama becek. Jadi boneka tu mak ini. Jadi kalau kita beli ke budak kecil boneka, niat kita tu nidik budak supaya tumbuh sifat kasih sayang. Adik diem ya, kita kayak main lagi. Adik jangan nangis. Tujuan kita nidik anak kita supaya ada sifat kasih sayang dengan budak kecil. Setelah dia besar, ini boneka tidak boleh dikemeng-kemeng ke. Sengkir laju gobok yang tidak terjingok majasnya. Jadi tak ada boleh danya terbentuk terkapar dak. Macam model kamu punya anak betina, ada kaget boneka besar pagak dia tidur, itu haram. Iya banyak itu. Tak boleh ditalak ke anak cucung. Ibu, anak cucung itu anak kita, cucung kita tu mereka tumbuh tanpa pengetahuan. Yang kenal ke boneka tu kita. Nah, jadi kalau budak sudah faham lah ngerti sengkir ke. Ya, jangan sampai dibiasa ke tidur nak sama boneka ni. Banyak yang pakai boneka. Pokoknya jangan nuntut aku, dia heran. Dah ngomong kan. Wa masara hayawanan, dan benda-benda najis, binatang yang timbul dari benda-benda najis, seperti belatung timbul dari kotoran. Jadi main ni bu, kalau kucing mati, galak ada apa? Belatungnya. Nah belatungnya tu tidak najis. Bangkainya najis, belatungnya tak. Hukum. Siapa pula nak nyekel? An-najasatu salasan mughalladhatun mukhaffafah wa mutawassithah. Al-mughalladhatu najasatul kalbi wal khinzir wa far'i ahadihima. Wal mukhaffafatu baulus sabil alladhi lam yut'am ghairal laban wa lam yablil haulain. Wal mutawassithatu sairun najasat. Najis ada tiga, mughalladhah, mukhaffafah, mutawassithah. Najis mughalladhah, najis anjing dan babi dan peranaan dari keduanya. Ini sampai kapan be? Anjing babinya najis dan yang tersentuh dengan dia tetap najis. Biar mak mano. Maka itu salaman dengan wong kafir itu hukumnya makruh. Salaman dengan wong kafir hukumnya makruh. Kenapa makruh? Dikhawatir dia bekas nyekel anjing, dia bekas nyekel babi. Nah, dia khawatir kan. Tapi kalau kita yakin tak apa-apa. Kalau pacak dihindari, dihindari. Cuman dia ni galak selo nyurung ke tangan. Mughalladha mutasim wa khaffan bil sabil ladzi mutamaghalaban wa lam yablugh al haulain. Najis kedua, najis mukhaffafah, kencing anak lanang yang belum makan minum kecuali susu cembi.
dan umurnya belum mencapai 2 tahun. Jadi makan minumnya cuman susu cambi. Susu cambi. ASI Kalau dianya makan tepung pok mina, haram itu. Ada yang pok mina. Atau bingin dinjuk tajin tidak boleh. Pokoknya dia cuman makan minum susu cambi. Cuman anak lanang, anak betina tidak. Anak betina mutawasid dia najisnya, kencingnya. Ini anak lanang baik. Tapi jarang nih Bu, sekarang yang 2 tahun nyusut tok be itulah katik lagi, itu kan zamannya. Wal mutawassita sarun najasan, najis mutawasid seluruh najis, lain dari kedua itu. Lain dari anjing dan babi, kencing budak kecil itu mutawasid. Tai, kencing betina, nanah, darah, bangke itu mutawasid, najis pertengahan. Al-mughalladzatu tathuru bisabi ghasalat ba'da izalatin ainiha yahdahunna bi turabin. Membersihkan najis mughalladzah hendaklah membersihkan dengan 7 kali cucian setelah menghilangkan najisnya. Salah satu dari 7 tadi dengan tanah. Ibu boleh nyucinya 1, 2, 3 tanah, 1, 2, 3 banyung, 4 tanah, 5, 6, 7 banyung lagi boleh. 1 banyung, 2 tanah, 3, 4, 5, 6, 7 tak banyung lagi boleh. Kesimpulannya dari 7 cucian tadi salah satunya pakai tanah. Kalau seandainya tanah dengan banyung terpisah, kalau ibu nyuci najis kanjing dan babi ini di tebing sungai, tak perlu lagi pakai tanah, cukup simbai dengan 7 kali baik. Kalau nyuci di tebing sungai, ya kalau di tebing kan sudah ada tanahnya. Atau misal rumah kita dianyai anjing, gagang rumah kita dianyai oleh anjing. Anjing ini dari lolok, berjalan di pojok gagang, tapaan sekilnya ada, tak usah pakai tanah lagi, simbai be banyung, tanahnya sudah ada situ. Tanah yang doanya tadi lah, tak usah pakai tanah lagi. Ini hukum. Kagak santuk ibu, kagak ada santuknya. Sebab zaman ini payah, biar wong Islam rumahnya masih miara anjing. Banyak. Wong yang miara anjing tu bu tahu, satu hari Allah angkat 1000 keberkatan dari rumahnya. Wong yang miara anjing 1000 keberkahan Allah angkat dari rumahnya selama anjing tu ada. Buyan berarti. Mana tadi? Wal mukhaffafatu tatu bi rashil ma 'alaiha ma'al ghalbah wa izalati 'ainiha. Najis mukhaffafah, najis yang ringan, mensucikannya cukup dengan memercikkan air padanya sehingga airnya menyeluruh dan harus dilakukan setelah menghilangkan benda najisnya. Jadi kalau dia ada bekas kencing, dipercik ibai, yang budak kecil tadi. Wal mutawassitatu tanqasimu ala qismaini ainiyatin wa hukmiyatin. Wal ainiyatul lati laha launun wa rahin wa ta'mun fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha wal hukmiyatul lati la laun wa la rih wa la ta'm wa yakfika hajaril ma' 'alaiha. Yang ketiga najis mutawasid. Najis mutawasid dibagi menjadi 2, hukmiyah dan ainiyah. Najis mutawasid ainiyah, najis yang ada bentuk, warna dan rasa najisnya, ini mesti dihilangkan. Kalau yang hukmiyah ada hukum tapi tak katik bentuk, bau dan warna, ini cukup dengan memercikkan banyung padanya. Jadi mutawasid ini bu termasuk yang perlu hati-hati soal telok.
telok. Ibu kalau beli telok dari pasar langsung direbus, haram hukumnya. Karena ibu ngerebus banyung di banyung najis. Paham? Karena memang telok itu metu dari lubang ayam. Cuman lubang ayam itu metunya bukan langsung campak di tangan tukang ayam. Ngelondong-dokin. Gluduk, berkubang tai. Nah, berkubang tai itulah dikhawatirkan. Maka kalau kita ngerebus telok, cuci dokin. Satu. Kedua, ibu hati-hati beli martabak hal. Nah, kadang-kadang martabak hal telok tidak dicuci. Dia nyekel telok bebek, telok ayam bekas tangannya. Langsung ngaden tabak, pecahkan. Nah, jadi anak kalau berkawan-kawan di tabak hal galak dia ingatkan. Cuci. Ada yang nyuci, Bu. Ada berapa ikut martabak hal, kawan anak nyuci. Memang agak repot dikit. Di seberang itu ada tempat jualan martabak telok mah itu. Kalau ketahuan bosnya nandak nyuci, berhenti budak itu pegawai. Tapi anak nyingok teloknya bersih-bersih kalau kan. Dibersihkan. Dia tu tak ada pula nak disikat. Asal disimbai sudah. Ada syaratnya. Cuman kalau kadang-kadang maaf ngomong di telok tu kadang leket masih tai. Nah, khawatir. Bukan ngatakan haram kalau tidak, khawatir. Khawatir. Hati-hati. Termasuk ibu yang dihati-hati itu makan adonan wong kafir yang dicekelnya, pempek, pisang. Dia kan pisang kan diiris. Biar dia terlibat kan di njuknya gendum. Ini tangan ini ngadon di HP ini. Bekas dia nyekel anjing, bekas dia ngenjuk babi. Nah, termasuk ibu yang dikhawatir itu mie sama tahu. Cuman aku ni nak ngelarang kamu makan mie sama tahu. Nak belinya tu di mana? Kalau tahu Jawa cepat masem. Tahu Cina ni tahan lama, tapi muatnya Cina di bukit situ sama pengawet. Formalin. Formalin itu ibu untuk nahan wong mati. Ana pernah mandi kong meninggal, Bu. Dia mati di Jakarta. Jadi sudah dimandikan, dibungkus di sana sampai ke Palembang. Nyai ini masih hidup, emaknya nih. Dia ngomong, kamu panggil ke Taufik. Aku tahunya Yunus namanya. Aku tahunya Yunus belum mandi. Sudah, Bok, belum. Aku emaknya belum nyingok. Oji nyai tadi. Undang Taufik. Nyumputlah, jiku ngapo nyai. Mandi ke Kak Yunus kau. Aku belum nyingok dia mandi. Kamu kata duit, mbak duit aku meliputi. Mandi kan? Paksa, umak yo. Mandi ke lagi. Oh ibu, tercekel macam badak cehoy. Macam badak badan. Aku dah ngomong kan Yunus mana? Kalau kau ngomong ke Yunus itu, kamu tahu. Tidak nyebut, tapi namanya Yunus. Oh, kapan dicekel? Oh, mak itu rupanya. Oh, macam badak. Kerasnya cek ngengkengnya. Nah, tidak ngomong ke dengan nyai tadi, mandi ke Sudah. Nah, sudah malah mandi lega aku tu. Uji dia. Ujiku ini maka itu ternyata suntik formalin itu buang mati tak ada wajib. Nego keluarga. Jadi berapa kok waktu itu Pak ada sikok nak digawak ke Banten, tak ada disuntik diterima. Digogok 15 hila itu ada 3-4 ikut mati Jakarta gawak ke Palembang. Tidak katin disuntik. Anak mandi kenya lembut galau.
Jika apa? Tidak Ustaz, tergantung ahli waris. Kalau ahli waris tidak minta suntik, tidak disuntik. Kalau minta suntik, disuntik. Jangan Bu, jangan disuntik. Ada nak berangkat ke Jakarta, nelpon anak, suntik tak? Tak usah suntik. Tapi tak boleh, tidak kata, tidak syarat mesti disuntik. Cuman wong pesawat itu mungkin kalau wong mati itu darah tinggi, takut darahnya belocoran. Kan kalau bergerak-bergerak metu darah. Nah ngambur di pesawat tu bau. Takutnya itu baik. Tapi kita antisipasi tutup segala macam. Tapi jangan disuntik. Nah balik cerita tadi, formalin ditempelkan sekian ukuran di tahu. Sudah itu ibu mie yang dijual di pasar, mie kiloan. Jadi mahap ngomong, ada keluarga tu Bu beli alat buat mie, makai gendum 90 gram, tak sampai sekilo. Jadinya sekilo seperempat. Telok 2 diadon nila, dimasukkan jero mesin itu. Kita tidak ada ngubeknya, dia lah berkubek je itu. Banyung 165 gram masuk ke situ. Aku ni cupar Bu, biar lanang ini. Nah masuk ke jero itu gendum, telok 2 ko, abangnya tambah banyung, masuk berkubek dewek dia Bu. Ada mesinnya. Kita masak, dia metu dewek sampai kelar. Boleh sekilo seperempat. Ya kalau nak makan mie cukup apa muat dewek baik. Ada alatnya sudah, alhamdulillah. Lebih sentoso tak tahu punya uang berapa. Ya. Kalau model lama ada nian Bu, tukang model lama kan DGC ada juga. Ya. Cuman kalau di 10 ilir itu Bu, di 13 ilir tempat kampung kami, Bu tak termakan mie. Apa itu? Celana pendek, baju idak, digepit-gepitnya muat mie. Anjing ngiber-ngiber. Ya, tak ada anu. Jadi kalau kepengen makan mie celor, paling beli mie telok. Mie telok baik. Muat dodonya dodo mie celor, kuk mie nya cuman mie telok. Kalau mie itu lan makan, kecuali muat dewek. Wallahu a'lam bishawab. Apa nak ditanya? Fadal. Yana. Sedap pula. Iyo, kalau pacak dihindari, panggung-panggung tu cari yang panggung jelas. Jadi kalaupun ada lanang masak, banci taruhlah masak. Cuman ibu tanamkan keyakinan dia ni cuman sekadar cupar bae. Lanang cupar pacak masak. Jangan sampai ibu nyuruh tukang masak lanang cuman yang belenggok-lenggok. Maham ngomong, iyalah segala gawe digawe ke tu. Ya, nah kalau teryakin mah itu, kalau pacak dihindari baik. Yang mana? Iyalah kalau pacak yang ais itu betino. Masih ada tak ada dia nyugalo. Yang masak kolak, cuman menangnya tukang masak banci ni alat dari dia galo. Kuali, boko, segala macam dia galo. Kalau panggung betino ni kita galo nak nyiap kenyo. Tenaganya pula sekali muat kue tu no. Yang ini tadi banyak kesugi be, besar pejel.
naik ke bulan puasa. Habis bulan puasa tu aku langsung tunjuk apa dia namanya? Dia. Aku tidak lagi dia. Sekarang cek idak puasa tu karena beranak. Wong beranak itu tidak wajib puasa. Jadi tak ada perlu ngenjuk beras. Ada bukan kawan katanya sudah melahirkan dia tu pas habis sudah ada beranak tadi. Tidak kata. Tidak. Wong beranak itu nipas. Wong nipas tidak wajib puasa. Artinya dia tidak ada perlu bayar kok, tidak bayar denda. Tidak ada perlu. Jadi dia cukup kaget mayarnya mayar kodok baik. Iyalah, iya. Habis nipas kodok tetap. Berasnya tidak. Yang kali kelebihan beras ya. Nak sedekah sudah. Nganya apa? Oh ida. Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab. Wa hasbunallahu ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin. Alhamdulillah bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.